pertemuan yang akan kita lakukan di dalam perkuliahan ini nanti materinya seperti ini Bapak Ibu. Pertama nanti kita akan membahas tentang introduction and greeting, name and title. Jadi penting nanti ini untuk Bapak Ibu pahami. Tentu yang terpenting itu sebenarnya bukan ininya, tetapi bagaimana cara mengejakan segala sesuatu itu dalam bahasa Inggris ya. Untuk perkenalan. Kemudian nanti di pertemuan kedua nanti kita akan mencoba untuk melakukan introduction. Ya, introduction itu bisa nanti dalam bentuk greeting ya, menyampaikan pengenalan kita itu siapa, namanya siapa, tempat tinggal di mana ya, tapi dalam bahasa Inggris. Itu nanti akan saya menyampaikan. Yang ketiga itu nanti kita akan uh, menyampaikan kesan dan perasaan kita pada hari ya. Jadi how do you spend your day ya. Jadi nanti kita akan mencoba juga ya bagaimana nanti kita bisa menyampaikan perasaan kita di hari tertentu ya sesuai dengan perkuliahan kita di pertemuan ketiga. Dan di pertemuan keempat nanti kita akan mempelajari ya lanjutan yang tadi tapi lebih ke workplace ya. Jadi pekerjaan kita apa, kemudian bagaimana aktivitas kita sehari-hari ya dalam yang nggak apa-apa sampaikan dulu dalam bahasa Indonesia nanti kita coba ungkapkan dalam bahasa Inggris. Yang kelima nanti ya yang menjadi tugas saya juga nanti kita akan mempelajari habitnya, menyampaikan kebiasaan kita seperti apa, kalau belanja bagaimana cara mengenali harga seperti itu ya. Itu di pertemuan kelima. Dan di pertemuan keenam nanti kita akan membahas tentang lanjutannya ya, tapi lebih ke bahan-bahan apa yang kita temukan misalnya saat shopping ya, tapi kita akan utarakan dalam bahasa Inggris. Nah, yang terakhir ya untuk saya akan kita akan membahas nanti misalnya ketika kita melihat sebuah film dalam bahasa Inggris ya, setidak-tidaknya kita paham maksudnya apa ya, walaupun mungkin barangkali kita susah untuk mengenali artinya apa ya. Tapi yang penting jalan ceritanya itu kita paham, sehingga nanti ketika kita bisa menonton sesuatu dalam bahasa Inggris ya, film tentunya itu kita bisa memahaminya. Nah, itu diantara tugas saya ya atau kewajiban saya menyampaikannya ke Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu kita mulai ya untuk pertemuan kita pertama ini. Ya. Kita nggak usah terlalu ini ya Bu ya, nggak usah terlalu Ibu pikirkan ya, karena ini saya yakin ini Bapak Ibu sudah biasa mempelajari bahasa Inggris mulai dari SMP barangkali ya, sampai dengan SMA. Tetapi mungkin barangkali kita ulang-ulangi kembali ya, apa saja yang sudah kita pelajari. Jadi lesson pertama kita, lesson itu pelajaran ya Bu ya, pada pertemuan pertama atau first meeting itu kita akan melihat bagaimana English Education Study ya. Jadi seperti apa kita itu mempelajari bahasa Inggris di dalam hukum hari ini ya. Jadi topik kita hari ini adalah seperti yang ada di topik pembahasan pertama kita tadi, kita akan membahas tentang expression gratitude ya. Expression gratitude. Apa yang akan kita lihat nanti ya, yang pertama Bapak Ibu, uh, kita langsung saja ke materinya. Ini Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu pahami ketika kita membahas tentang expression gratitude ya. Dalam expression gratitude itu ya dari ekspresi yang kita ungkapkan ketika kita menerima suatu comment ya, the common expression to thank somebody, kita mengucapkan terima kasih. Itu biasanya di dalam bahasa Inggris kita menyampaikan beberapa hal ya, diantaranya seperti yang ada di slide ini. Yang pertama thank you ya, ketika misalnya orang memberikan bantuan kepada kita dalam bentuk membantu pekerjaan kita, maka biasanya ekspresi yang harus kita ungkapkan itu adalah thank you, thanks. Nah, itu adalah ekspresi apa namanya, ekspresi biasa ya. Tetapi kalau seandainya kita mendapatkan bantuan yang sangat luar biasa dari seseorang, maka eh, ekspresi gratitude itu menjadi lebih berbeda ya. Maka itu dikenal dengan empathic ways of thinking namanya ya.
empathic ways of thinking itu nanti kita akan menyampaikannya itu kepada orang tidak hanya thank you saja, tetapi kita tambahkan thank you very much seperti itu. Jadi terima kasih banyak, thank you so much, atau thanks a lot ya. Jadi ini adalah ungkapan-ungkapan terima kasih atas bantuan orang lain itu yang lebih ya kepada kita. Atau thanks very kind of you ya, atau thanks very good for you. Nah, itu adalah ungkapan-ungkapan tambahan yang kita berikan atau sampaikan kepada orang lain sebagai ekspresi gratitude kita dikarenakan bantuan yang diberikannya itu luar biasa. Bahkan Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan bantuan yang lebih lagi, maka if you want to make your gratitude more formal, ya, you can use. Nah, ini adalah ungkapan terima kasih yang kita berikan dalam bentuk formal. Jadi ada polanya, ya, polanya tetap ada subjek, ya, kemudian ada verb, ya, verb. Kemudian kita sampaikan ke siapa? Ya, I want to thank for you for your attention misalnya. Jadi I want to thank for your attention. Nah, seperti itu. Berarti kita sudah menyampaikan ungkapan terima kasih itu secara formal dan kita sudah menggunakan pola-pola yang benar di dalam kita menyampaikan ungkapan gratitude itu, ya. Jadi atau bisa juga I want to tell you how grateful I am, apa gitu ya, apa yang akan kita sampaikan. Atau I'm extremely grateful to you for your attention misal. Ya, jadi ungkapan-ungkapan yang ada dalam contoh ini itu merupakan ungkapan-ungkapan yang lebih lengkap ya ketika kita mendapatkan bantuan dari orang lain. Jadi Bapak Ibu ya, nanti slide ini saya kirimkan di grup ya. Jadi kata-kata ini, ungkapan-ungkapan ini tinggal Bapak Ibu bacakan ya, atau Bapak Ibu tuliskan ya ketika mungkin barangkali kita ada tes ya seperti itu. Jadi ketika misalnya ya di dalam tes ditanyakan bagaimana ungkapan terima kasih yang kita berikan ketika kita mendapatkan bantuan dari orang lain, maka secara dasar itu biasanya thank you ya atau thanks saja ya. Tetapi kalau kita mendapatkan bantuan itu ya lebih ya, maka kita bisa menyampaikannya dalam rasa terima kasih yang lebih ya, seperti thank you very much ya, atau thank you so much ya, atau thanks a lot, atau that very kind of you. Nah, ya, itu adalah ungkapan-ungkapan lebih ketika kita menyampaikan ungkapan terima kasih atas bantuan orang lain. Namun ketika kita ingin menyampaikan ungkapan terima kasih itu lebih formal, ini contohnya ada 4 di sini. I want to thank for your attention, misalnya. Ya, atau I want to tell you how grateful I am I am atas apa yang diberikan bantuan kepada kita misalnya ya. Nah, itu adalah ungkapan-ungkapan yang lebih ya diberikan kepada orang lain ketika kita mendapatkan bantuan. Itu adalah yang dinamakan dengan expression gratitude ya. Apa yang kita bahas ya ketika kita mendapatkan ungkapan terima kasih dari orang lain? Nah, to respond to thanks ya kita bisa menyampaikan you are welcome ya, atau that's alright ya, atau that's okay ya, it's pleasure ya, it is no trouble misalnya, it is nothing ya, atau no worries ya. Itu adalah ungkapan-ungkapan balasan atas ungkapan terima kasih orang lain ya. Jadi ini nanti Bapak Ibu tolong dihafalkan ya, atau nanti mencoba untuk membacanya ya. Jadi ketika kita mendapatkan ungkapan rasa terima kasih dari orang lain itu nanti kita bisa menyampaikan balasan ya. Di antaranya yang pertama ini you are welcome, that's alright ya, that's okay, it's pleasure, it's not trouble, it is nothing, not at all ya. Jadi ini adalah ungkapan-ungkapan yang bisa kita sampaikan ke lawan bicara kita yang sudah menyampaikan ungkapan terima kasihnya kepada kita. Nah, ini hari ini ya Bapak Ibu, ini adalah materi yang bisa nanti Bapak Ibu cobakan. Nah, ini coba perhatikan di slide berikutnya.
ada ekspresi terima kasih, kemudian respon. Ya, misalnya I am very grateful for your attention misalnya, maka jawabannya adalah you are welcome. I'm so grateful for your attention. Ya, saya sangat merasakan rasa terima kasih atas kedatangan saudara, maka you're quite welcome. Ya, jadi di sini sudah langsung ya kita membuatkan ya. Jadi tinggal Bapak Ibu nanti mencocokkan ya. Thank you for your attention. You are welcome. Ya, seperti ini. That was nice of you. Thank you. It was my pleasure. Ya. Jadi sudah ada langsung jawaban atau respon dari ekspresi rasa terima kasih yang disampaikan oleh orang lain. Ya, thank you, but you really shouldn't have. You are welcome. Jadi kebanyakan respon itu adalah respon langsung yang diberikan ketika seseorang mendapatkan atau mengucapkan rasa terima kasihnya kepada si pembicara pertama. Ya, you're beautiful, but you didn't need. Well, ya. I just wanted to show misalnya my opinion misalnya. Ya, saya hanya menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran saya sepertinya. Ya, seperti itu. Jadi, thanks a lot for your attention misalnya. Thanks a lot for your help misalnya. Ya, you are welcome seperti itu. Jadi ini adalah ekspresi awal yang disampaikan oleh orang yang sebagai pembicara pertama, nanti sebagai respon dari apa yang disampaikan oleh orang lain itu ada di bagian sininya. Ya, Bapak Ibu, ya semuanya sudah sengaja saya saya siapkan di slide ini. Coba siapa yang mau menjadi volunteer ya, yang mau membantu saya, yang mau menjadi Erika, ada barangkali Bapak Ibu yang mau membacakan ya percakapan ini. Ini adalah ya silakan Bu Olivia ya. Bu Olivia sebagai Erika ya. Kemudian satu lagi siapa kira-kira? Nah, jadi ini adalah bentuk ekspresi ya sebenarnya. Satu lagi siapa? Oke, Pak. Ya, Pak Roni ya. Silakan Pak Roni. Pak Roni sebagai mennya ya. Silakan. Pak Roni sebagai men, kemudian Bu Erika sebagai Bu Olivia sebagai Erika. Silakan dimulai Bu Olivia. Oke, Pak. Excuse me, could you tell me where the bank is? Okay, yeah. There is one. Bu ya. Yeah. Okay. There is one upstairs across from the duty-free shop. Okay, oh, ya. Thank you so much. Do you know what time? Sebentar, Bu Olivia, kita bahas dulu yang pertama ya. Jadi pronunciation-nya Bu Olivia sudah bagus ya. Jadi ketika bertanya kepada Pak Roni, kemudian Pak Roni kalau bisa ya ketika bank is ya kan bank is kan sudah jelas itu. Maka nanti Pak Roni langsung langsung respon ya. Jadi kan yang diminta di sini kan adalah responnya. Jadi kalau bisa jangan terjeda gitu. Jadi diulang lagi. Jadi nanti ketika langsung pertanyaan Bu Erika yang kedua, langsung responnya Pak Roni, you are welcome seperti itu. Silakan Pak Roni. Jadi tolong sigap ya ketika Bu Olivia selesai. Silakan. Diulang dari awal, Pak? Ya, diulang dari awal. Okay. Excuse me, could you tell me where the bank is? There is one upstairs across from the duty-free shop. Oh, thank you so much. Do you know what time it opens? You are welcome. It should be open it now. It is open 11 o'clock. Ya, itu age bukan 11 Pak Roni. Oh iya. Open. Kurang. Oke. Coba diulangi lagi Bu Rika. Dari thank you so much. Coba. Oh, thank you so much. Do you know what time it opens? You are welcome. It should be open it now. It is open 8 o'clock. Yes. Responnya Bu Olivia? Ya, lanjut. Good. And can you tell me how often the buses leave for the city?
You need to check it and the transportation counter. It is right down the hall. Okay, and just one more thing. Do you know where the nearest restroom is? Oke. Right behind you, ma'am. See that side. Oh, that's very kind of you. Oh, that's all right. Oke, ya, ini top ini ya. Ya, ini sudah langsung ya ketika kita menyampaikan pertanyaan, responnya pas ya. Dan saya ini bagus ini Bu Olivia sama Pak Roni sudah bisa menyampaikan. Makanya saya tidak perlu menyampaikan, harusnya kan alfabet ya. Tapi kayaknya ini udah oke ini. Jadi sekarang kita coba kita pahami ya apa komunikasi yang sudah disampaikan oleh Bu Olivia tadi dengan Pak Rodi. Coba kita perhatikan. Coba Bu Olive, sebenarnya Bu Olive nanyakan apa tadi ke Pak Rodi? Ayo. Mena- Ya, yang pertama, mulai dari menanyakan- awal ya. Excuse me, Yang could you tell me where the bank is? Ya, silakan. menanyakan tempat bank. Menanyakan Oke, tempat. ya, jadi bank itu berada di mana gitu ya. Oke, kemudian Pak Roni menjawab apa Pak Roni? Upstairs apa itu? Coba upstairs Upstairs, itu ya. di mana? Di ujung sana, across from the Iya. duty free shop ya. Jadi Ya, dekat oke. dengan free shop ya. Oke ya, jadi di toko yang lagi sedang buka ya. Kemudian Bu Olivia menyampaikan apa? Responnya Menanyakan buka jam Responnya dulu. berapa? Respon dulu. Responnya Atas jawaban. terima kasihnya luar biasa dan Oke. setelah itu langsung menanyakan kembali jam buka banknya. Oke. Kemudian direspon lagi oleh Pak Roni. Gimana respon Pak Roni? Oke, welcome. Terima kasih. Bukanya Oke. jam 8, jam 8 pagi, Pak. Ya, sip. Ya, lanjut. Kemudian Bu Olive menanyakan apa? Dan how often, berapa jauh? Menanyakan apa ya? How often, bagaimana Gus? Ayo, itu apa itu yang ditanyakan? Buses leave for the city. Apa ya? Dari kota. Berapa lama? Ya, bukan berapa lama itu. Jadi good. And can you tell me how often the bus leave for the city? Jadi paling terakhir itu bus di sana itu di jam berapa gitu ya? Paham Bu Olive? Iya, siap Pak. Oke, sip. Ya. Kemudian apa dijawab oleh Pak Rodi? Dekat dengan transportasi ke pusat transportasi. Bukan. Jadi Pak Roni menjawab, you need to check at this transportation counter. Jadi Pak Roni nggak tahu jam berapa sebenarnya bus terakhir di kota ini. Maka Pak Roni suruh cek dulu di kantor transportasi ya, di loket di loket bus ya. It's right down the hall ya, tempatnya di bawah gitu ya. Iya. Ya. Selanjutnya Pak Bu Olive. Si Erika masih bertanya satu kali lagi, menanyakan tempat terdekat. saya nggak tahu Pak. Terdekat ya. Tempat terdekat untuk beristirahat ya. Nearest restroom ya. Jadi sebenarnya dia nggak nanyain tempat penginapan ya, tapi restroom saja ya, karena dia mau istirahat dulu. Kemudian gimana Pak Rudin jawabnya? Di sebelah kanan. Oke, right behind, kanan bawah ya. Iya. You can see that side. Oke. Kemudian Bu Olive? Dia menyatakan terima kasih yang luar biasa lagi. Oke. Nah, ini coba perhatikan ya. Jadi kalau kita katakan orang Barat di sana tidak beretika ya, nggak benar juga ya. Coba perhatikan. Jadi semua apa yang ditanyakan direspon dengan sangat luar biasa. Kemudian juga dijawab dengan terima kasih yang juga sangat luar biasa. Nah, ini adalah greeting ya, respon sebenarnya. Jadi topik kita ya di pertemuan 1 dan 2 ini saya combine sebenarnya, harusnya kan ada 1, 2 ya. Saya combine jadi menjadi greeting respon itu adalah bagaimana kita menyampaikan respon
dari ungkapan seseorang, bisa dalam bentuk pertanyaan atau juga dalam bentuk pernyataan. Oke ya. Kita coba siapa lagi yang mau jadi volunteer ya? Pak Rizky, bisa Pak Rizky? Sekalian saya mau mendengarkan pronunciation berbahasa Inggrisnya ya. Silakan. Pak Rizky bisa? Pak Trio mungkin? Pak Trio mau? Satu lagi Pak Debi, Bu Debi. Oke, saya coba. Ya, silakan. Silakan. Ya, sebagai men ya, Pak Trio. Kemudian Bu Debi bisa Bu Debi? Anggi, ini Anggi, Oke, Pak. Pak. Oh, Pak Anggi ya, silakan. Pak Anggi, satu lagi. Bu Debi bisa Bu Debi? Bisa, Pak. Ya, silakan. Silakan. Bu Debi sebagai Erika, kemudian Pak Anggi sebagai men ya, silakan. Excuse me, could you tell me where the bank is? There is one upstairs across from the Dati free shop. Boleh diulang Oh, kembali thank you so Pak Bu much. Erika? Bu Debi diulang lagi. Coba nggak usah terlalu cepat ya, kayak Bu Olive tadi saja. Ya, nggak usah cepat-cepat. Silakan. Excuse me, could you tell me where the bank is? There is one upstairs across from the Dati free shop. Oke. Thank you so much. Do you know what time it's open? You are welcome. It should be opened now. It opens at 8 a.m. Good. And can you tell me how often the buses leave for the city? You need to check at the transportation counter. It's right down the hall. Okay. And just one more thing. Do you know where the nearest restroom is? Right behind you, ma'am. See that side. Oh, that's very kind of you. That's all right. Oke, Thank you. ya, cukup bagus juga ya. Jadi kayaknya nggak terlalu sulit saya ini ya untuk mengajarkan ini. Jadi saya kira nggak ini ya, pronunciation cukup bagus ya. Bu Debi pun juga cukup bagus dengan Pak Anggi ya. Jadi cuman satu mungkin koreksi untuk Pak Anggi ya. Pak Anggi ya tadi. Iya, Pak. Ini Pak Anggi, ketika kita sebenarnya ya agak sulit juga sebenarnya. It should be open. Nggak usah need-nya disebut open, tapi ada tertinggal di apa kita itu id-nya tuh nggak kebaca. Kalau Pak Anggi tadi kan it should be open, nggak boleh gitu. Open, no, gitu. Open, no, gitu. Itu aja koreksinya. Tapi yang lain oke ya. Yang lain oke. Thank you, sir. Yes, oke. Kita coba satu lagi nih ya. Pak Rando, oke, bisa. Bu Fitri satu ya, Bu Fitri Erika. Ya, Pak. Ya, Pak Trio bisa, Pak Trio sebagai Pak Riko bisa? Pak Riko ya, silakan. Pak Riko sebagai men, silakan. Ini dari awal, Pak ya? Ya, dari Erika dulu, Erika. Fitri, Bu Fitri ya, silakan Bu Fitri. Bisa langsung dimulai ya, Pak? Ya. Bu Fitri, silakan Bu Fitri. Bu Fitri kok Bu Fitri ini Riko ya? Sorry. Berarti satu lagi harus ada perempuan ya? Oke. Ya, itu istri saya, Pak. Jadi saya satu ini sama gitu. Tapi bisa nggak jangan terputus. Nah, yang kita harapkan jangan terputus ya. Jadi Bu Fitri dengan Pak Riko komunikasinya nggak terputus. Silakan. Kalau bisa terdengar dua-duanya di Zoom ya. Nah, silakan. Ya, let's start. Bu Fitri, di-on-kan di-on-kan. Excuse me, could you tell me where the bank is?
There's one upstairs. Oke, kita tunggu. Makanya Pak Riko, kalau bisa setelah Bu Fitri menanya langsung dijawab. Jadi kalau ada jeda itu seolah-olah nggak komunikasinya, nggak greetingnya nggak jalan. Ya, silakan. Siap. Okay. Excuse me, could you tell me where the bank is? There is one upstairs, across from the duty free shop. Oh, thank you so much. Do you know what time is open? You are welcome. It will be open now. It opens at 8 o'clock. Good. And can you tell me how often the buses leave for the city? You need to check at transportation counter. It's right down the hall. Okay. And just one more thing. Do you know where the nearest restroom is? Right behind you. Right behind you, ma'am. See that sign? Oh, that's very kind of you. That's all right. Oke, Bu Fitri oke ya. Pak Riko masih agak sedikit kurang pede kayaknya nih. Bisa Inggris ya. Kurang pede kayaknya ya. Bu Fitri oke ya. Oke, terima kasih. Ya, mungkin Pak Riko, it open at 8 EM-nya nggak apa-apa disebut ya. Jadi untuk membedakan ya, kalau kita kan jelas ya, kalau untuk malam kita gunakan 19, 20, 20 itu ya. Tapi kan di luar negeri itu nggak ada siang malam, itu dibedakan dengan AM dan PM ya. Jadi kalau AM itu waktunya siang, kemudian PM itu waktunya malam. Jadi untuk yang lain juga ya. Oke. Tapi cukup ya kayaknya. Kalau Pak Trio nggak usah diuji ya. Pak Trio udah pasti bisa ya. Oke, kita cukup ya untuk activity untuk greeting comment-nya. Saya rasa cukup bagus lah ya. Kemudian Bapak Ibu, karena ini memang saya coba rangkum ya dari pertemuan 1 dan 2, itu kan diminta untuk menyampaikan lesson plan di dalam expression gratitude ya. Mudah-mudahan nanti slide ini saya kirimkan ke grup ya, silakan nanti disimak kembali, diulang-ulangi. Yang terpenting nanti di pertemuan pertama ini kita juga akan membahas satu topik yang juga penting untuk Bapak Ibu pahami ya, itu adalah tentang grammarnya ya. Jadi di lessonnya sudah kita bahas, kita lihat sekarang di grammarnya ya. Jadi di grammar yang pertama itu Bapak Ibu ya, kita akan membahas ya alfabet ya. Jadi ada sedikit perbedaan ya. Contoh tadi kita udah sampaikan juga ya. Alfabet yang ada itu di bahasa Inggris ini adalah sama ya, dari A sampai dengan Z, tapi bacanya berbeda ya. Kalau A itu A ya, B, C, D. Jadi sesuaikan dengan baca yang ada di sini ya. Jadi ada A, B, C, D, E. Jadi pas di E itu dia bacanya betul-betul I ya. Kemudian F, H ya, I ya. Ini I ya. Ini I, G, K, L seperti itu ya. Jadi cara bacanya saya sudah buatkan ya. Cara bacanya di sini O, kemudian P, Q ya, bukan Q ya. PQ ya, kemudian R. Jadi di R ini kita bacanya R ya. Kemudian ada S, T, U ya, V, W, X, Y, Z. Oke. Jadi mungkin ini juga saya minta masing-masing untuk membaca ya. Jadi mulai dari A, B, C, D. Coba kita minta dulu yang pertama Bu Olive sampai Z ya. Sampai Z. Silakan. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V,
V, W, X, Y, Z. Oke, ya, lanjut Pak Rando. Silakan Pak Rando. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oke, lanjut Bu Fitri. Bu Fitri, Iya, ya Pak. ya silakan. Oke. Bentar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z. Oke, ya Pak Agung, silakan lanjut Pak Agung. Baik, Pak. Ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Oke, M, J-nya salah, bukan J, G, ya, G. G, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oke, Pak Riko, silakan Pak Riko. Pak Riko. Siapa? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oke. Bu Devi udah tadi Bu Devi? Bu Devi belum ya? Silakan Bu Devi. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oke, mantap ya. Pak Trio, coba Pak Trio. Pak Trio. Pak Trio bisa Pak Trio? Ya, kalau tidak Pak Zul Fahmi ini ya. Pak Zul. Pak Zul. Ya. Silakan Pak Zul. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oke, ini Pak Trio lagi. Coba Pak Trio, ini Pak Trio tadi dari tadi saya panggil nggak muncul-muncul ini. Coba Pak Trio dibaca, di unmute dulu, Ya. Iya Pak. Ya, silakan. Ini Ya. lagi sambil jualan nih Pak. Iya, makanya dari tadi saya panggil nggak muncul-muncul Pak Trio. Iya. Coba Pak Trio, dicobakan juga. Ini wajib mencobakan semua ini. Coba Pak Trio. Pak. Kurang paham saya tadi apa tuh Pak? Ya, ini kita, aduh, ya ini parah. Ini parahnya ini. Kita udah Kita sudah pronunciation tadi, kita juga sudah sudah percakapan tadi ya. Iya. Jadi ada coba membaca abjad dalam bahasa Inggris, coba A, B, C, D, coba Pak Trio. E, B, C, kurang apa kita Pak? Kalau bahasa Inggris agak kurang apa nama itu?
Ya tapi harus Pak Trio ya. Iya. Ya, harus bisa ya. Harus Bisa bisa bahasa nanti Inggris. nanti Pak Trio ini harus apa? Nanti Pak Harus Trio pandai, nanti Pak ya. harus pandai ya, harus pandai bahasa Inggrisnya. Iya, insya Allah kita belajar, Pak ya. Ya, oke ya. Oke Pak Trio kita tinggalkan dulu. Pak Rando Siap. coba Pak Rando. Pak Rando. Silakan Pak Rando. Di unmute dulu Pak Rando. Unmute. Pak Rando suaranya nggak kedengaran. Oke, Nah, Pak. ya silakan. A, Ya. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oke, mantap ini ya. Ini Pak Rando ini baru tamat SMA ini atau Itu masih bagus? tamatan 2013 Pak SMA Pak. Udah lama ya. Cuman masih ini ya, masih ingat berarti ya. Jadi masih pas ya, masih bagus cara pengucapannya. Insya Allah Pak. Kita coba yang lain, Pak Iqbal. Coba Pak Iqbal. A, B, C, D, E, F, G, A. Salah. Ulang dari G, H. Ulang ya Pak. Ya, ulang lagi. Itu kalau kata orang Minang sebuah dia harus berbeda gitu ya. Silakan Pak Iqbal, silakan. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, Q, R, S, P-nya belum. O, P, Q. Ya. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oke, ya. Pak Rizky terakhir mungkin. Pak Rizky, silakan Pak Rizky. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Ini mau cepat selesai aja. Coba pelan-pelan diulang lagi Pak. Diulangi lagi coba. A, B, coba. A, B, Ya. C, D, E, F, G, H, A, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Lanjut. Kok hilang suaranya? U, V, W, X, Y, Z. Oke, Pak Nofri. Pak Nofri Reynaldo, silakan. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Tes mantap. Oke ya. Oke, mudah-mudahan ini ya bisa Oke, selanjutnya Bapak Ibu, ada yang dinamakan di dalam bahasa Inggris itu spelling ya. Di spelling itu adalah perbedaan ya antara tulisan dan pengucapan. Seperti tadi ya, dia tulisannya A, tapi kita baca E gitu. Maka yang pertama ini A, tapi A ini kita tidak membacanya sebagai A, tetapi sebagai E. Dan ini terjadi apabila ia terletak sebelum bunyi kata yang berakhiran E. Ya, contoh. Kalau ini di sini I-nya di sini di bagian akhir ini dia tidak dibaca. Maka cara membaca kita di sini adalah nay. Jadi A, nay. Atau di sini juga E-nya tidak dibaca, K. Jadi A gitu. K. Play, lay, make.
name. Nah, jadi name ini dibaca name. Ini dibaca K gitu. Kemudian yang plate ini dibaca play. Kemudian lay dan ini may. Nah, gitu. Jadi bukan make saja kita baca, tapi ada AE di sana. Karena A di sini itu dibaca sebagai A. Ya, name itu nama. K itu kue. Play itu piring. Lay itu terlambat. May itu membuat. Oke ya, kita minta lagi Bapak Ibu untuk membacakannya. Karena kita nggak ketemu ini, kita Zoom. Jadi saya harus menyimak ya bacaan Bapak Ibu. Sudah tepat atau belum? Dari Pak Roni, silakan Pak Roni. Pak Roni Novendra. Yang ini dulu. Name, K, play, lay, dan may. Silakan. Pak Roni. Pak Roni. Pak Roni mana? Aduh. Oke, kita mulai dulu dari Bu Olive ya. Kalau dimulai dari Bu Olive, kayaknya yang lain kebuka. Coba Bu Olive dulu yang mulai. Coba. Name, cake, plate, late, make. Oke, kalau saya tutup di sebelah ini, kalau saya tutup misal, name itu apa Bu Olive? Name nama, Cake, kue, plate, piring, lay. telat, Oke, may. make, membuat, Pak. Oke, sip ya. Jadi saya harap seperti itu ya. Jadi ketika orang dibacakan seperti itu, kita sudah tahu, ya oh ini maksudnya itu. Oke, kita Oke Pak Pak, Nofri. oke Pak, izin, Ya. izin, Ah izin ya, Pak. ya silakan Pak Roni. Tadi Ya. belakang tadi Pak. Oke, Oke. silakan Pak Roni. Ya. Membaca yang apa ini ya Pak ya? Yang ini ya, yang A menjadi Ah. A. Coba. Oh gitu, iya iya ya, oke oke. Ya, Name, silakan. Ya. name, cake, Ya. plate, Ya. late, make, Oke, name. nggak usah cepat-cepat Pak Roni. Jadi saya mau Oke. mendengarkan pronunciation-nya. Coba. Yang pertama. Name, Oke, name itu apa? nama. Oke, lanjut. Cake, Ya, cake itu apa? kue. Oke, lanjut. Plate, Ya, itu apa? kalau nggak salah piring Pak. Oke, sip, lanjut. Jangan dibaca di kanannya ya. Kalau Enggak. dibaca di kanannya berarti membohongi diri. Saya ingin membantu Pak Roni juga memahami apa yang disebutkan orang. Lanjut. Late, Ya. late, Ya, apa itu late? late, terlambat Pak. Oke, lanjut. Ya, iya. Yang Make, terakhir, ya. Apa make, itu make? itu membuat Pak. Make. Oke, sip ya. Mudah-mudahan paham ya. Jadi kita berlatih. Pak Nofri, coba. Pak Nofri. Pak Nofri. Ya Pak. Ya, silakan Pak Nofri. Name, cake, plate, late, and make. Oke, coba jangan cepat-cepat. Kita ingin Pak Nofri membacakan name itu memang name. Kadang-kadang kan orang baca name ya. Itu salah ya. Name. Ya, oke. Ya. Plate, make. Nah. Make ya, bukan make ya, tapi make. Oke. Ya, apa itu name, Pak Nofri? Nama. Cake apa itu? Kue. Plate apa itu? Plate, piring. Oke, late apa itu? Terlambat. Oke, make apa itu? Membuat. Oke, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Pak Nofri ya. Siap, salah Pak. Pak Trio lagi ada konsumen lagi nih kayaknya ya. Bu Fitri sekarang, Bu Fitri dulu. Habis Bu Fitri Pak Riko ya, nanti saya terlupa. Pak Bu Fitri. Oke, siap Pak. Ya, silakan. Name. Oke, mantap. Cake. Oke, ya. Plate. Oke. Late. Oke. Make. Oke. Make-nya memang harus di apa ya? Kebanyakan kita kalau ini pronunciation itu ada dua sebenarnya ya. Ada yang stylenya Amerika, ada stylenya Inggris ya. Kalau Inggris itu memang betul-betul make kayak gitu ya, make. Ya memang betul EI itu. Tapi kalau stylenya Amerika kadang-kadang memang make saja gitu ya. Tapi kalau kita ikut nanti tesnya IELTS itu lebih banyak
pronunciation yang dipakai itu adalah English ya. Jadi pastikan itu tuh make ya, bukan make. Nah, gitu. Ya, kalau Amerika memang make saja udah aman ya. Tapi kalau nanti ikut tes TOEFL atau tes IELTS ya, itu kebiasaan atau kebanyakan mengikuti stylenya English ya. Pak Riko, nah, kan Pak Riko, silakan Pak Riko. Name, cake, plate, make. Nah, menurut Bu Fitri gimana Pak Riko? Sudah Apa? cocok nggak? Menurut Bu Fitri bagaimana Pak Riko? Sudah cocok nggak pengucapannya, pronunciation-nya? Belum. itu istrinya istrinya Pak Riko tuh yang nyebut kan. Nah, jadi saya juga sama memang kurang apa. Coba diapakan. Data bulanan dipotong udah nanti nih. Itu jujur itu Pak Riko. Apa Pak Riko itu nyebut name gitu ya. Memang benar. Name, coba Pak Riko usahakan. Jadi EI-nya itu kelihatan. Coba name kayak gitu. Coba. Ulang dari awal nih Pak. Ya, silakan. Ulang dari awal. Name. Oke, ya begitu. Ya. Cake. Oke. Plate. Plate-nya masih belum. Plate-nya masih belum. Plate. Plate. Ya, oke. Lanjut. Ya. Late. Oke. Make. Oke, sip ya. Ya, mantap Pak Riko. Jadi nanti spelling ini nanti perlu ya ketika kita sudah tes nanti ya. Kalau untuk ujian tulis nggak masalah ya, tapi ketika sudah tes TOEFL atau tes apa namanya nanti IELTS ya itu sangat perlu. Pak Rando, ini Pak Rando harus pas nih Pak Rando. Coba Pak Rando. Silakan. Name. Itu udah style Amerika. Coba stylenya Inggris ya. Style yang Inggris ya. Coba. Name. Tuh name ya. Lanjut. Cake. Oke, lanjut. Plate. Plate. Oke. Plate. Late. Ini Pak Rando stylenya Amerika ini ya. Lanjut. American style, Pak. American style ini ya. Lanjut. Plate. Ya. Late. Mantap. Lanjut. Make. Ya. Make. Tuh make itu tuh stylenya American. Kita coba yang British style ya. Make ya. Make ya. Oke. Pak Nofri, coba Pak Nofri. Pak Nofri. Ya, silakan Pak Nofri dicobakan. Name. Cake. Yang ini Pak Yang mana? Coba yang British style coba. Kalau British name style. ya coba. Name. Tuh sip, mantap. Cake. Cake. Tuh sip, mantap. Plate. Ya, mantap. Late. Oke. And make. Sip, mantap ya. Mantap Pak Nofri. Pak Zulfahmi. Ya, Pak Zulfahmi. Silakan Pak Zul. Name. Oke. Plate. Late. Ya. Make. Ini Pak Zul mau hantam selesai langsung aja ya. Make ya, coba pakai British lah Pak Zul. Di awalnya benar tadi name itu benar. Pas sampai di make udah kembali ke American ya. Make ya. Diulang lagi Pak Zul. Ya. Cake. Ya. Plate ya, mantap. Late. Oke. Make. Make ya. Arti-artinya di sini mohon nanti dihafalkan. Kalau memang sudah paham itu akan lebih baik ya. Kemudian yang kedua di sini huruf A di sini seperti berbunyi O. Harusnya kan ini war ya, tetapi kita baca war ya. War. Jadi O dia ya. Water.
ya, water, coal, false, ya. Jadi war-nya seolah-olah kita baca war saja, tapi biasanya kalau di British style, or-nya masih terdengar, ya, war, water, coal, false. Nah, coba Bu Alif baca seperti yang saya sudah bacakan tadi. War, Oke, water, sip, coal, ya. and false. Oke, sip. Bu Debi, silakan. War, water, Tunggu. War-nya salah. War. war, Oke, water, ya. coal, Coal. false, Sip. false. Oke, ya. Sekarang Pak Rando, coba. Pak Rando, Ya, Pak. silakan. Bentar, Pak. Oke. War. Ya. War. Fall. False. Tunggu, waternya diulang. Water. Water. Ya. Coal. Ya. False. Oke, sip ya. Pak Nofri, pronunciation-nya bagus ini. Coba Pak Nofri. Water. Water apa? Ada yang baca water apa water? Water. Jadi Water, sebenarnya dua-duanya bisa Pak Nofri. Tapi kadangkala itu tergantung style apanya juga ya. Water. Jadi bagusnya bacanya water. Jadi ada juga terdengar or-nya di belakang ya. Water, coal, false. Ya, oke. Coba sekali lagi Pak Nofri, yang pas, lebih pas lagi coba. Itu water, coal, false. Oke, sip. Lanjut Pak Zulfahmi. Ya. Water. Pak Zulfahmi, jadi I-nya itu kalau di Inggris nggak terlalu terdengar, water. Jadi apa ya, I-nya itu etalik, kalau di orang Sunda itu etalik, water. Jadi nggak terdengar I-nya itu. Kalau terdengar I-nya berarti itu orang bahasa Inggris, orang Minang gitu ya. Water, ya. Jadi I-nya itu nggak keras gitu. Coba Pak Zul. Ya. Tuh waternya nggak terdengar sama saya, coba. Water. Itu. Terdengar nggak sama Bapak Ibu? I-nya itu keras. Yang diucapkan Pak Zul. Nah, itu nggak boleh ya ketika berbahasa Inggris. Water, ya. Jadi water. E-nya itu nggak perlu ditekan gitu Pak Zul. Coba ulang lagi untuk water. Water. Oke, sip ya gitu. Ya. False. Oke ya. Bu Fitri aja ya, Pak Riko nanti. Coba Bu Fitri. Silakan Bu siap, Fitri. Ya, silakan. War, Oke. water, Oke. coal, false. Kayak gitu Pak Zul yang saya maksud di water. Jadi E-nya itu nggak terlalu jelas ya, tetapi R-nya itu ikut gitu. Water. Jadi E-nya nggak terdengar, R-nya itu kedengaran gitu. Water. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Fitri tadi. Pak Riko, bisa Pak Riko? Saya coba Pak ya. Ya, silakan. War. Oke. Water. Oh iya, ya mantap. Coal. False. Oke, sip ya. Itu ya, kalau seandainya A-nya itu dibaca O, kemudian ada lagi A itu dibaca E, care. Gitu. Jadi harusnya kan ini ada RI di sini, tapi kita nggak baca RI di belakang itu, care. Jadi tetapi seolah-olah R-nya itu ke bawah. I don't care. Itu ya. Care. Dare. Scare. Careful.
careless. Nah, jadi yang apa namanya? Ketika kita membaca careful, kita seolah-olah hanya membaca careful. Nah, tapi bagaimana cara kita membawakan RI-nya itu enggak terlalu jelas gitu. Care, dare, scare, careful, careless. Nah, begitu. Oke, kita cobakan dari Bu Alif. Silakan Bu Alif. Care, Mantap, itu dia. dare, Ya, mantap. care, Iya, careful, sip. careless. Sip, ya. Jadi Bu Alif ini bagus nih kalau untuk apa ya? Untuk pronunciation-nya pas gitu ya. Nah, contohnya seperti Bu Alif tadi ya. Care, dare, scare, careful, careless. Ya, jadi seolah-olah yang ditulis itu hanya K dan less gitu. Careful gitu. Tetapi ikut kita membacakan care-nya itu, tapi seolah-olah tidak terdengar RE-nya itu. Careless, careful, seperti itu. Ya, artinya sudah ada di sini. Kita tes ke Pak Nofri dulu lah ya. Ke Pak Nofri, coba Pak Nofri. Pak. Ya, silakan Here. Pak Nofri. Iya. Here. Masih Here. kurang. Care. Ya. Here. Iya, mantap. Dear. Iya. Care. Iya. Careful. Sip. Careless. Sip, mantap ya. Pak Rando, kira-kira bisa Pak Rando? Pak Rando, ini yang muda ini ya. Silakan. Ya. Care. Silakan. Yes, mantap. Dare. Iya. Scare. Iya. Careful. Sip. Careless. Ya, ini agak-agak careless ya. Memang kalau kita mintakan di sini kan ada i ya, tetapi boleh saja nanti kita bacanya careless ya. Careless ya. Careless kayak gitu atau careless, nggak ada masalah ya. Yang penting lawan bicara kita mampu memahami ya maksud kita itu ke arah mana ya. Tapi nanti kalau sudah dalam percakapan ya dalam bentuk biasanya nanti akan sudah bisa dipahami ya. Dan yang keempat di sini ya A-nya itu menjadi lebih panjang ya. Far, calm, calm, half time, half, bless, fast, us. Nah gitu. Jadi ada far, ada calm. Jadi kenapa dia lebih memanjang? Karena calm. Sebelum dia ketemu dengan L-nya itu, calm-nya itu menjadi lebih panjang. Jadi L-nya hilang, tetapi A-nya menjadi panjang. Calm, help, glass, fast, us. Nah, gitu. Oke, kembali lagi Bu Alif. Silakan Bu Alif. Far, Ya. calm, Ya. half, Ya. bless, Sip, mantap. face, Iya. us. Oke ya. Oke. Cukup baik ya Bu Alif. Coba yang kedua Pak Rando sekarang. Coba Pak Rando. Far. Jadi panjangkan. Jangan seolah dia pendek. Kalau pendek dia berubah makna. Far. Yes, mantap. Calm. Ya. Half. Iya. Bless. Iya. Face. Fast. Jangan dirubah jadi ya. Fast ya. Fast. Iya. Is. Nggak ada. Ya, tuh, kalau S sudah beda lagi tuh artinya tuh. Ya. Oke. Oke ya. Oke, diperhatikan ya Pak Nofri. Pak Nofri sudah ya tadi ya? Belum ya? Sudah, Pak. Belum. Yang ini belum, Pak. Silakan Pak Nofri. Far. Ya. Calm. Yes. Half. Ya. Bless. Bukan glass, Pak. Glass. Hanya banyak glass ya. Glass. Yes. Fast. Oke. Us. Oke, sip ya.
Yang lain mungkin barangkali saya minta ingat ya seperti apa yang disampaikan oleh tiga tadi ya, biar kita bisa menyelesaikan. Kemudian huruf A-nya itu dibaca E apabila ia terletak sebelum bunyi-bunyi tertutup konsonan. Ya, contoh cap, ya, dia nggak kap lagi tapi E, cap, fat, man, cat, bag, ya, glad. Nah, itu dia menjadi E, ya. Itu apabila dia sebelum bunyi-bunyinya tertutup, ya. Jadi P itu kan bunyinya mati, ya, konsonan. T itu dia tertutup, ya, atau bunyi mati. N-nya itu dengan tertutup, ya. Maka dia tidak dibaca A tapi dibaca E. Cap, fat, man, ya, K, ya. Jadi antara cap dengan cat, nah itu hati-hati ya. Jadi apa namanya, pronunciation kita menandakan dia itu ke T bukan ke P, ya. Kalau sama saja nanti antara cap dan cat, nah jadi bahaya, ya. Back dan glad, I glad to see you, seperti itu. Ya, silakan dibacakan Bu Olive. Cat, Ya. cat, Mm. man, Ya. cat, bag, glad. Oke, sip. Pak Rando, silakan Pak Rando. Cap, Ya. pet, Iya. man, Iya. cat, Hati-hati. Ulang lagi. cat, Ya. cat, Ya. bag, Makanya kalau British style itu sering dia gitu. Cat. Cat. Ke cap. Nggak ada T-nya. Cat. Cat. cat, Gitu ya. Ada T-nya tertinggal kayak apa cat, ya? Ya, gitu. Gitu Pak Rando. Terakhir. bag, Iya, glad ya. Bu Fitri. glad, Ayo Bu Fitri. Oke, Pak Rando. Bu Fitri silakan. Cap, Iya. fat, Iya. man, Iya. cat. Tuh seperti Bu Fitri ini Pak Rando. Cat. Ada kokolahnya. Gitu. Iya. Ada bukan kokolah sebenarnya itu ya. Kalau kokolah kan ada ininya. Ini T gitu ya. Siap. Ya. Oke. Lanjut, Pak. Iya, lanjut. Bag, Ya. bag, Ya. glad. Pak Riko, coba Pak Riko. Pak Riko, coba Pak Riko. Pak Riko udah ngopi pula enggak? Silakan Pak Riko. Siapa? Ya, silakan. Cap, Ya. pet, Ya. man, Ya. cat, Ya. bag, Iya. glad. Oke, sip ya. Glad ya. Glad. Oke. Glad. Pak Roni tugas Aman, ya. Aman. Tidak separah yang tadi Pak Riko, aman ya. Saya takut pula nanti enggak keluar pula uang bulanan, setengah pula dikasihkan, kasihan pula saya. Makanya saya bilang pas gitu ya. Ya. Oke, kita ini nanti tolong dibahas kembali. Saya akan kirim nanti di grup ya. Yang jelas nanti inilah materi 1-2 ya. Sebenarnya kan materi kita hari ini satu saja, tapi saya gabung menjadi 2 pertemuan, sehingga di pertemuan selanjutnya nanti kita lanjut ke materi 3 dan 4 ya. Ada pertanyaan mungkin barangkali dari Bapak Ibu untuk pertemuan kita pertama hari ini? Persilakan ya. Yang terpenting Bapak Ibu di bahasa Inggris itu harus harus mau untuk mengucapkan ya. Nanti di pertemuan yang akan datang saya juga akan minta Bapak Ibu untuk mengucapkan apa yang telah kita pelajari ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu untuk pertemuan pertama kita hari ini? Ya Pak, Bisa Pak. dipahami ya? Ya silakan. Ini Pak, perbedaan pemakaian bahasa Inggris yang British sama yang American itu Pak. Perbedaannya sebenarnya kalau untuk tes itu lebih banyak memakainya adalah British style, Pak Nofri. Tapi kalau dalam percakapan itu lebih banyak orang menggunakan American style. Kenapa? Karena American style itu tidak terlalu ribet sebenarnya. Kalau kita kan mempelajari sekarang kan yang
betul-betul apa namanya A yang diganti dengan EI itu memang I. Gitu. Sementara kalau di American Style tidak seperti itu juga sebenarnya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Rando tadi itu bisa saja sah saja kalau di American Style. Tapi di British Style itu menjadi masalah karena dianggap tidak mengikuti kaidah di British Style. Gitu. Karena kan namanya saja bahasa Inggris, ya. Tentu pertama kali yang mengeluarkan kosakata itu adalah orang Inggris. Tapi sampainya di Amerika kan dipermudah. Gitu. Jadi penggunaannya nanti ketika misalnya lawan bicara kita orang menggunakan American Style, ya gunakan saja yang American Style. Tapi ketika kita sudah berkomunikasi dengan orang yang menggunakan British Style, biasanya itu kan negara persemakmuran ya, mulai dari Malaysia, kemudian Inggris tentunya, kemudian yang dijajah Inggris itu biasanya kan menggunakan British Style. Itu saja Pak Nofri. Jadi kalau di dalam grammarnya sama saja, dia hanya berbeda ketika diucapkan, ya, dia hanya berbeda ketika diucapkan. Oh berarti nanti apa namanya untuk tes TOEFL, BioFL itu baru itu pakai British ya, Pak, Style. Ya, nanti ketika kita mendengarkan speaking dari narasumbernya, itu kita mendengarkan British Style, tidak American Style. Misalnya ada percakapan yang keluar itu adalah British Style, bukan American Style seperti itu. Ya, karena telinga kita terbiasa mendengar American Style, Pak. Film-film Hollywood, lagu-lagu pasti. barat. Nanti kita belajar tuh Pak Nofri. Nanti akan saya tayangkan suatu potongan film. Kita nggak perlu tahu arti per kata ya, tetapi kita harus paham maknanya ke arah mana. Itu saja udah cukup lah untuk kita ya. Jadi jangan nanti ketika kita mendengarkan film Eropa kita nggak ngerti apa-apa ya, hanya jalan ceritanya aja yang tahu, kan aneh gitu ya. Tapi kita paham ini arahnya kemana, percakapannya apa gitu ya. Itu saja yang penting ya Pak Nofri. Itu nanti di pertemuan kita di pertemuan 34 nanti ya. Kita akan tayangkan video ya, kita pahami maksudnya apa. Begitu. Siap. Ya silakan kalau ada lagi yang lain, saya persilakan. Tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Ya Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan Pak Riko. Pak Riko. Ayo, bingung. Jarak lah tegak. Izin tanya Pak. Ya silakan Pak Riko. Untuk ini Pak, ada nggak tips atau trik yang bisa mengubah cara kita pengucapan bahasa Inggris ini loh Pak? Karena kan lidah kita nih biasa lidah rendang ini susah Pak bahasa Inggris Pak. Pak Nofri tadi udah benar tuh. Langkah terbaiknya itu adalah dengarkan film-film berbahasa Inggris, kemudian ulangi apa yang dia sampaikan, ya. Jadi dengarkan. Jadi setidak-tidaknya itu kita mencontoh, ya. Jadi belajar bahasa Inggris terbaik itu adalah kita mencontohkan bagaimana gaya bicara orang itu, ya. Nah, walaupun nanti ke American Style nggak masalah ya, tapi kita bisa menyampaikan seperti yang dia sampaikan. Yang penting itu ya, kita itu kebanyakan terjebak dengan, apalagi orang Sumatera Barat ya, banyak bahasa kita itu yang terlalu dikeras-keraskan, kayak orang Sumatera Utara juga sama itu. Kayak I itu kan kita selalu bacanya I kasar, ya. Kita susah ya, menyebut Budi saja itu ya. Kalau kita di Bandung lah misalnya ya, di Bandung itu ada ledeng gitu. Kita kan bacanya ledeng ya. Ledeng ya itu ya, padahal bacanya kalau di Sunda itu kan ledeng gitu ya. Jadi E-nya itu italik. Kebanyakan kita kenanya di sana tuh. Ketika kita berbicara bahasa Inggris, kita kepake yang bahasa mother tongue kita ya. Mother tongue itu bahasa ibu kita ya, yang keucap sehingga E-nya itu menjadi E-nya keras itu, bukan E italik. Seperti itu. Jadi yang terbaik itu Pak Riko, nanti makanya saya akan ajak semuanya untuk berbicara ya. Tapi yang penting mau berbicara. Nanti kalau malu-malu, kan saya yang mendengarkan. Tapi ingat ya, ini saya rekam ini. Ya, Pak. Aman Pak. Ya, ini jangan pula. Nah ini saya rekam ini, nanti disimak lagi nanti ya. Bagaimana cara pengucapan Pak Rando, nanti Pak Nofri ya bisa diulangi lagi. Oh, saya bacanya seperti itu. Harusnya seperti ini ya. Itu udah bisa ya. Iya Pak Riko ya. Tapi tetap semangat ya. Tetap semangat ya. Mudah-mudahan
Ya, seperti pertemuan kita kemarin ya di orientasi, ya di tahun 2000 berapa Pak Nofri kita wisuda? Nah, ini baru kuliah udah wisuda ini kan ya. 2028 ya. 2028 Nah, itu 2008, kita Pak. wisuda. Jadi tapi wisudanya memang Bapak Ibu juga ya setidak-tidaknya kalau nggak bisa bercakap dalam bahasa Inggris paham apa yang dibicarakan orang dalam bahasa Inggris. Dan di otak juga dia orang dalam bahasa Inggris gitu ya. Jangan sampai ya seperti itu. Oke, kayaknya cukup ya Bapak Ibu untuk pertemuan kita yang pertama ini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami. Nanti nikmati video kita ini ya dalam bentuk video pembelajaran. Nanti bisa Bapak Ibu sebagai bukti sudah kuliah di Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi ya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya cobalah sekarang udah banyak ini hidupkan kameranya yang tadi hanya beberapa orang ini Bapak Ibu. Kita ambil yang ini. Pak Rizky lagi kemana nih Pak Rizky? Lagi jalan, Pak. Coba dihidupkan Pak Trio. Pak Trio hidupkan kameranya Pak Trio. Pak Zulfahmi, Pak Firdaus, Pak Roni, Pak Riko dah, Pak Roni, Pak Roni. Oke, Pak Roni, Pak Trio nih Mas kayaknya lagi jual beli kayak ini. Tuh Pak Zulfahmi, aktifkan kameranya, ayo Pak Zulfahmi biar nanti asli nih. Pak Anggi juga Pak Anggi. Pak Anggi, ya Pak Anggi, Pak Zulfahmi, ya, sip ya. Oke, kita ambil. Ya, Pak. Siapa? Oke. Izin Dan. Pak Ronald itu dia gaet tuh Dan. Ya, oke. Pak Nofri itu gaet. Nggak perlu diajar lagi tuh bahasa Inggrisnya. Oh, udah aman ya. Udah aman dia sebenarnya. Oke. Pak itu orang awak Pak mandan mandan kuku, mau mandan kuku dia tuh. Iya, pronunciation-nya bagus ya. Pronunciation-nya udah bagus. Ya. Oke, kita akhiri pertemuan kita ya. Mudah-mudahan kita ya dapat manfaat atas pertemuan pertama kita ini ya. Saya tutup ya Bapak Ibu. Siap. Ya. Oke, Bu.